Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Meindi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan seru-seruan bagaimana Bitcoin itu dibuat naik dan turun dalam waktu yang cukup singkat, tapi selisih harganya cukup jauh. Nah selain itu nanti juga Uang Receh akan bahas gimana sih kira-kira proyeksi untuk bulan Juni, karena Hong Kong sudah mulai open lagi terhadap cryptocurrency. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu untuk mengupas semuanya, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian gak ketinggalan dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama, kita masuk terlebih dahulu ke sentimen pertama yang cukup membuat market kripto bergejolak teman-teman. Nah, sebelum masuk ke sentimen pertama, kalian pasti sudah familiar dengan yang namanya adalah market maker, di mana market maker itu biasanya membuat order buy dan order sell lebih padat teman-teman. Nah, ini kerjaan siapa sih market maker? Sebenarnya baik itu di industri kripto, di industri saham, ataupun forex, selalu ada yang namanya bandar dengan dana besar teman-teman. Dan beberapa bandar ini biasanya tergabung di dalam sebuah market maker. Nah, tugas utama dari market maker sebenarnya adalah untuk menyediakan likuiditas pasar. Artinya, pasar tanpa adanya market maker akan terlihat membosankan teman-teman. Misal nih, Bitcoin tanpa ada pemain besar, tanpa ada market maker, artinya Bitcoin hanya berisi dengan orang-orang seperti kita atau retail atau orang dengan modal yang kecil teman-teman. Market Bitcoin bisa jadi tidak akan sebesar ini, atau bahkan market keseluruhan dari kripto bisa jadi tidak akan pernah sampai ke yang namanya 1 triliun US dollar teman-teman. Nah, itu adalah tugas utama dari market maker. Lantas kita bahas terlebih dahulu. Kalau tugas market maker itu membentuk atau membuat harga buy, order buy, dan satunya order sell, di mana keuntungan market maker? Market maker itu dapat keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual yang cukup tipis teman-teman. Nah, misal harga Bitcoin itu 27.000 mereka buy, mereka akan langsung jual saat itu juga pada saat harga Bitcoin menyentuh harga 27.001 dolar. Artinya keuntungannya sangat tipis, tapi mereka melakukan itu secara terus-menerus. Misal sebuah market maker dengan modal sekitar 500 juta US dollar, 250 jutanya itu sudah berbentuk aset Bitcoin dan 250 jutanya berbentuk aset USDT teman-teman. Nah, yang berbentuk aset USDT akan mereka gunakan untuk berada di posisi order buy. Artinya menunggu seseorang yang mau menjual Bitcoinnya. Sedangkan Bitcoin kepemilikan mereka yang sudah mereka beli di bawah, mereka akan jual di posisi order sell. Artinya hanya untuk menyediakan likuiditas dari sebuah pasar atau aset teman-teman. Nah, belakangan ini ada info yang kurang sedap dari the bigger player ini. Dua market maker besar itu sudah mengurangi portofolionya di cryptocurrency. Nah, kita akan cek market maker apa aja yang sudah mengurangi portofolionya di cryptocurrency. Nah, teman-teman, di sini Uang Receh browsing di Google 20 besar untuk market maker di dunia kripto pada saat ini. Nomor 11 adalah Flowdesk, dan ada kabar bahwa Flowdesk sudah mulai sedikit demi sedikit menarik uangnya dari dunia kripto. Dan salah satu market maker yang mengikuti jejak Flowdesk yaitu adalah
Jane Street teman-teman. Nah, baik antara Flowdesk dan Jane Street itu berada di posisi 11 dan posisi 14 untuk market maker paling besar di industri cryptocurrency. Nah, bisa jadi kalau menurut uang receh pribadi, market kripto untuk hari ini cukup terdorong after kenaikan di tanggal 28 karena ada berita debt ceiling yang sudah disetujui oleh Kongres. Market kripto berhasil menyentuh ke level 28.200-an, dan after itu 3 hari setelahnya, tepatnya pada hari ini, kita sama-sama melihat market cryptocurrency kembali drop teman-teman, dan bahkan sekarang itu sudah memasuki ke area sideways-nya lagi, yaitu di sekitaran posisi 27.000. Nah, hal ini juga yang menurut uang receh ini adalah imbas dari kabar hengkangnya dua market maker besar yang sudah mulai mengurangi portofolio di kripto, yaitu Flow dan Jane Street. Dan menurut uang receh pribadi, keduanya hengkang dari kripto bukan tanpa tujuan teman-teman. Mungkin dari kedua ini hengkang dari market kripto untuk mencari market lain yang lebih banyak mendatangkan profit buat mereka. Bisa saja mereka ke market saham ataupun ke market forex teman-teman. Nah, lantas kalau dua-duanya ini adalah pemain besar di industri cryptocurrency, bisakah harga Bitcoin kembali drop teman-teman after pengurangan portofolio dari dua market maker ini? Nah, menurut uang receh pribadi, kalau dua market maker ini hengkang secara bersamaan dan posisi hengkangnya itu hengkang full, artinya masing-masing misal punya dana sekitar 500 juta US dollar di kripto dan melakukan penarikan yang sama atau satu kali menekan order sell yang sama dengan nominal seperti itu, ada ancaman Bitcoin akan langsung drop ke bawah teman-teman. Tapi kalian nggak perlu khawatir, sebenarnya hal ini hal yang tidak akan dilakukan oleh seorang market maker, dimana kita tahu bahwa market maker itu dia akan pelan-pelan untuk membuang barangnya, atau dengan kata lain dia akan pelan-pelan untuk exit dari market teman-teman. Nah, harapan si market maker itu apa sebenarnya dengan exit secara pelan-pelan? Di sini sama-sama kita tahu market maker sebenarnya adalah orang yang sangat berhati-hati ketika melakukan trading atau sangat berhati-hati dalam menentukan trading plan. Jika mereka itu menjual langsung ke pemilikannya dengan harga yang sekarang langsung tekan sell semuanya, ada kemungkinan semua order buy akan langsung dilahap dengan penjualan besar dari mereka teman-teman. Dan artinya harga Bitcoin bisa langsung drop parah, dan tentunya itu akan semakin merugikan dua market maker yang akan mau hengkang dari cryptocurrency ini teman-teman. Nah, selain itu menurut uang receh pribadi, sebenarnya ada dua cara menjual kepemilikan kripto di pasar teman-teman. Yang pertama adalah lewat OTC, artinya lewat tangan ke tangan atau peer to peer, tidak lewat bursa atau exchanger. Yang kedua adalah menjualnya lewat bursa. Nah, menurut uang receh pribadi, kalau mereka melakukan penjualan lewat yang namanya OTC, harusnya harga Bitcoin di bursa tidak akan begitu terpengaruh. Berbeda jika mereka melepasnya di bursa secara langsung. Nah, masing-masing ada kelemahan dan ada kelebihannya. Kalau market maker itu menjual kepemilikan mereka lewat penjualan dari OTC, ada kemungkinan harga yang didapat oleh market maker akan sedikit di bawah dari harga market teman-teman. Tentunya karena ada perjanjian jual beli di situ. Nah, tapi ada kemungkinan besar mereka menjual lewat exchanger. Tapi untuk yang kedua ini mereka tidak bisa menjual sekaligus. Artinya mereka akan menjual atau exit dikit demi sedikit teman-teman. Market maker tentunya akan memastikan bahwa pasar mampu menyerap barang yang mereka jual. Nah, tujuannya adalah seperti itu. Nah, menurut uang receh pribadi juga, karena pengurangan portofolio dari Flow dan Jane ini yang cukup mempengaruhi harga Bitcoin pada hari ini, dimana kita tahu hal ini sama seperti sebuah fake out semata.
Artinya tanggal 28 kita dibawa naik untuk tes di bagian atas trendline-nya, dan after itu kita gagal mempertahankan di posisi 28.000 dan sekarang tertekan kembali dan posisinya berada di sekitaran 27.000 teman-teman. Nah, itu adalah sentimen positif yang pertama. Kita masuk ke sentimen positif yang kedua teman-teman. Nah, untuk sentimen positif yang kedua, kita sama-sama tahu ini sudah berita lama sebenarnya. Hong Kong per 1 Juni open lagi terhadap cryptocurrency teman-teman. Nah, semoga ini bisa menjadi katalis besar untuk dunia cryptocurrency, di mana akan mampu membawa harga Bitcoin terbang kembali teman-teman. Bahkan menurut uang receh pribadi, uang receh cukup optimis jika benar-benar Hong Kong akan mulai open terhadap cryptocurrency 1 Juni besok ya. Ada kemungkinan Bitcoin akan bisa mencapai ke level 30 ribuan lagi, nggak muluk-muluk untuk menembus ATH dulu. Tapi uang receh berharap Bitcoin mampu berhasil menyentuh ke level 30 ribuan dan berhasil close dengan perfect di sekitaran angka 30 ribuan dulu sebelum Bitcoin memang benar-benar mampu untuk nanjak ke atas lagi teman-teman. Nah, selain itu uang receh di sini pada kesempatan kali ini juga akan bahas bagaimana sih proyeksi atau price action dari Bitcoin yang sekarang. Nah, kita masuk ke time frame 4 hourly teman-teman. Di sini kita sama-sama tahu di sekitaran tanggal 11 Mei sampai sekarang sebenarnya harga itu sideways di range yang sama, meskipun kemarin after berita debt ceiling itu kita melihat Bitcoin nanjak cukup impulsif teman-teman. Nah, kita sama-sama tahu Bitcoin itu melakukan penanjakan yang cukup bagus kalau menurut uang receh. Nah, tapi after sampai di bagian atas untuk trendline dari descending channelnya, ini merupakan tekanan yang cukup masif juga, dimana kita tahu level ini itu merupakan resisten dari pergerakan harga sebelumnya teman-teman. Nah, kita misalkan tarik di sini adalah level resisten. Ini merupakan level resisten dari pergerakan sebelumnya, dimana kita tahu di sekitaran tanggal 10 Mei after Bitcoin menyentuh ke level 28.500-an terjadi rejection yang cukup masif sehingga mendorong harga Bitcoin ke angka 25.800. Artinya di area sini memang benar cukup banyak terdapat order sell, dan itu juga dibuktikan pada sekitaran tanggal 28 Mei kemarin teman-teman. After ada berita sentimen positif dari debt ceiling, Bitcoin langsung nanjak dan menyentuh ke kisaran level 28.400-an. Dan after itu kita sama-sama tahu terjadi koreksi yang cukup masif dan sekarang berada di posisi 26.800, meskipun after itu terjadi penguatan lagi ke angka 27.000 teman-teman. Nah, kesimpulan dari video ini menurut uang receh pribadi, pergerakan kripto akhir-akhir ini cukup volatile. Bisa jadi ini adalah sebuah langkah exit dari dua bandar besar yang mulai menjual barangnya atau mengurangi portofolionya di aset cryptocurrency. Nah, untuk kesimpulan yang kedua, bisa jadi ini bisa jadi ya teman-teman, mungkin bisa dihubungkan, mungkin juga enggak. Hong Kong tanggal 1 Juni mulai open terhadap cryptocurrency. Hong Kong adalah sebuah negara yang menurut uang receh pribadi bukan negara ecek-ecek teman-teman. Hong Kong adalah sebuah negara pintar. Hong Kong selalu punya permainannya sendiri, dan Hong Kong itu bisa mengendalikan market dengan bagaimana cara mereka melakukan itu. Nah, bisa saja ini memang cara mereka menggoreng, bisa juga memang Hong Kong harus mendapatkan harga kripto dengan buy in the dip teman-teman. Artinya mereka membuat news, mereka membuat isu yang mempermudah atau mempermurah pada saat Hong Kong nanti open terhadap cryptocurrency. Nah, semoga saja itu just isu dan Hong Kong
menurut pendapat Mang Recep pribadi, semoga bisa menjadi katalis besar untuk cryptocurrency. Thank you buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. See you on the next time.